Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang Maha Tunggal, yang tidak ada serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tempat bergantung seluruh umat manusia, ya, bahkan seluruh makhluknya yang ada di bumi dan di langit. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat kita semua. Saudara sekalian, bertemu kembali dalam perbincangan kita masih seputar ataupun berkaitan tentang perbandingan agama. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang cukup cukup menarik untuk dibicarakan, berkenaan tentang doktrin ataupun doktrin Tritunggal atau Trinitas, gitu ya. Tentang pencetusannya, tentang sejak kapan sih begitu bahasanya ya. Sejak kapan dikukuhkan konsep tersebut, begitu ya, di dalam iman saudara-saudara kita yang beragama Kristiani, ya. Kita akan berbicara tentang satu peristiwa besar, dan ini sebagai monumental, sangat monumental, dan sebagai peletakan batu pertama dalam sejarah sebuah keyakinan, sebuah keimanan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, yang itu menjadi pegangan utama buat mereka tentang adanya konsep Tritunggal. Kalau di dalam Islam, kalau di dalam Al-Quran sering kita katakan, atau sering juga ayatnya disampaikan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Atau laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Al-Masih adalah putra Maryam, begitu ya. Pernyataan jelas dan tegas di dalam Al-Quran yang menyampaikan bahwasanya konsep itu adalah salah, ya. Bahkan salah dalam arti sampai Allah mengatakan adalah diklaim kafir orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Al-Maidah. Ada dalam ayat yang ke-17, di ayat yang ke-72, dan di ayat yang ke-73. Ya. Konsep Tritunggal itu berkembang begitu begitu kokoh dan kuat dalam iman saudara-saudara kita di agama Kristiani itu. Berkaitan dengan itu, peletakannya seperti yang saya katakan tadi, monumental yang untuk pencetus daripada konsep Tritunggal itu, ini bermula dari satu peristiwa besar, yakni peristiwa Konsili Nicea. Saya mau bercerita sedikit tentang Konsili Nicea. Ini suatu peristiwa, kalau saya beri judul pembicaraan kita, bincang-bincang kita pada hari ini, Konsili Nicea, petaka doktrin Tritunggal. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, karena memang ini peristiwa yang besar dicatat oleh sejarah
di mana mula-mula konsep Tritunggal itu diperkenalkan ya oleh gereja pertama ya, berkenaan dengan teologis yang mereka sampaikan nantinya dan mereka sebarkan. Cerita sedikit dulu tentang Konsili Nicea. Konsili Nicea ini merupakan konsili yang terjadi di kota Nicea sekitar tahun 325 Masehi. Ya, 325 Masehi, kurang lebih sekitar tanggal 20 Mei, gitu, saudara. Konsili ini konsili para uskup, para pembesar dan para petinggi gereja pada waktu itu, ya. Sekitar undangan yang diedarkan, yang diharapkan oleh para uskup itu hadir sekitar 1.800 uskup. Nah, yang diundang itu sekitar 1.800 uskup. Jadi di seluruh penjuru dunia waktu itu. Ya, karena memang peradaban kehidupan manusia belum terlalu berkembang dan manusia mungkin belum terlalu menyebar luas begitu jumlahnya sangat banyak seperti saat ini. Ya, sekitar tahun 325 Masehi. Nah, ironinya saudara, dari 1.800 uskup yang diundang, ternyata yang hadir tidak terlalu banyak, bahkan tidak mencapai angka angka seperempatnya, tidak mencapai angka seperempat, karena informasi yang berbeda-beda tentang berapa jumlah uskup yang hadir. Yang terkenal atau yang masyhur itu memang jumlahnya sekitar 318 uskup, begitu kurang lebihnya, ya. Itu menurut pendapat Athanasius. Dari 1.800 yang diundang, itu 1.000 uskup dari dari barat dan 1.800 uskup dari wilayah timur. Jadi 1.000 dari wilayah barat, 1.000 lagi dari wilayah timur. Jadi 1.800 itu yang diundang. Namun keterangan dari Athanasius menyatakan yang hadir 318 orang. Sedangkan menurut Eustathius yang hadir itu hanya sekitar 270 orang. Kemudian kalau menurut Eusebius, ya, itu yang hadir cuma 250 orang. Sedangkan menurut Socrates yang hadir waktu itu hanya sekitar 300 orang. Jadi ada perbedaan penyampaian informasi berkaitan berapa sih jumlah yang hadir uskup itu pada saat terjadinya Konsili Nicea. Namun demikian, yang jelas dari 1.800 yang diundang, ya, para uskup itu ternyata tidak mencapai seperempat ataupun 25% dari undangan itu, ya. Tidak mencapai, jangankan separuhnya. Nah, kalau dalam kalkulasi statistik ataupun matematika begitu, itu belum mewakili, harusnya data itu dan kesepakatan itu belum sah begitu. Karena belum harusnya kan minimal 75% gitu. 75% karena itu dan itu dianggap sudah mewakili. Tapi ini tidak, hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil para pemuka-pemuka gereja waktu itu yang hadir. Dari 1.800 yang diundang hanya sekitar 300 orang saja yang datang. Jadi jauh dari dari yang diharapkan kedatangan itu. Nah, begitu saudara. Perlu ini saya sampaikan supaya kita mendapatkan gambaran bahwasanya Konsili Nicea ini dihadiri oleh segelintir para uskup yang menimbulkan kesepakatan, yang menghadirkan atau mengambil kesepakatan tentang konsep teologisnya saudara-saudara kita beragama Kristen.
begitu ya. Nah, eh, apa namanya, dalam konsep dalam konsili Nicea ini, dari sekian banyak yang dibahas, ada salah satu pokok bahasan itu yang menjadi apa namanya, patokan utama begitu ya, yang menjadi eh, pembicaraan utama, sorotan utama, yakni tentang konsep ketuhanan dalam agama Kristen. Nah, ya, ini. Oh ya, konsili itu bermakna seperti muktamar. Ini bagi saudara-saudara yang belum tahu apa itu yang dimaksud dengan konsili. Konsili itu sama seperti muktamar, seminar ataupun rapat besar, begitulah, yang dihadiri oleh para pembesar-pembesar gereja, pemuka-pemuka gereja di waktu itu, sekitar tahun 325 Masehi. Nanti konsili Nicea ini nanti ada berikutnya konsili Efesus sebagai pengukuh ya, pendapat ataupun keputusan yang ada di konsili Nicea, lalu dikokohkan, diperkuat gitu oleh konsili Efesus sekitar tahun 431 Masehi. Kemudian juga setelah itu ada konsili Calderon ya. Calderon itu sekitar tahun 451 Masehi. Saudara, kita kembali ke konsili Nicea. Dalam konsili Nicea ini, salah satu topik pembicaraannya adalah tentang konsep ketuhanan dalam iman Kristen. Berbicara tentang konsep ketuhanannya, konsep teologis dalam iman Kristen, dalam konsili Nicea ini terjadi perdebatan yang begitu sengit gitu ya. Terjadi perdebatan yang begitu sengit yang mengeluarkan atau yang mendapat apa namanya ya, yang mengeluarkan terjadinya dua pendapat yang kontradiktif antara pendapat dari Arius dengan pendapat Athanasius ya, dari Alexandria ya, Alexander. Nah, yang Athanasius ini mengusung konsep Tritunggal atau Trinitas, kita kenal sekarang. Ada konsep Tritunggal. Sedangkan Arius itu membawa konsep Esa, Allah itu tunggal. Gitu. Tuhan itu tunggal, Tuhan itu Esa, dan Yesus bukan Tuhan. Nah, ini yang menariknya, saudara, di sini. Sehingga sampai sekarang perkembangan itu tetap berjalan itu antara konsep Tritunggal dengan dengan Tritunggal dengan apa namanya ya, ya bukan satu tunggal. Satu tunggal memang, yang kata-kata satu itu ya pasti tunggal gitu ya. Konsep keimanan tauhid dengan konsep keimanan Tritunggal itu masih berkembang sampai sekarang. Itulah yang pada akhirnya melahirkan ada Trinitarian dengan Unitarian. Nah, konsep Trinitarian itu yang meyakini adanya konsep Tritunggal tadi. Sedangkan Unitarian itu meyakini, mengimani ada konsep tunggal. Nah, dalam konsili Nicea ini, Uskup Arius itu mengusung konsep tunggal, konsep keesaan Allah. Konsep Allah itu memang satu gitu loh. Itu yang dibawa oleh Uskup Arius. Arius ini berpendapat bahwasanya Bapa lebih besar dari Yesus. Bapa tidak sama dengan anaknya atau dengan Yesus. Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Nah, jadi tidak sama antara Bapa dengan anak, antara Allah dengan Yesus, itu adalah dua pribadi yang berbeda, dan Yesus bukan Bapa, dan Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Itu yang diusung oleh Arius, dan itu yang dikemukakan di dalam konsili Nicea. Dasar pemikiran Arius adalah ada beberapa ayat.
yang diambil dalam Alkitab ataupun di dalam Bible ini, ya, ada beberapa ayat yang dijadikan sandaran pemikirannya. Ini diantaranya. Yohanes pasal 14:28, kamu telah mendengar bahwa aku telah datang kepadamu. Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita kepada aku. Bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yang kedua, berdasarkan Markus pasal 12 ayat 9, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian 1 Korintus pasal 8 ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, ini yang dijadikan sandaran oleh Arius. Ada Yohanes pasal 14 ayat 28, ada Markus pasal 12 ayat 29, ada Yohanes juga pasal 17 ayat 3, ada 1 Korintus pasal 8 ayat 4 yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwasanya Bapa artinya Allah dan Anak artinya Yesus itu dua hal yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Ini yang diusung oleh pendapat oleh Arius dengan memiliki pendapat bahwasanya yang namanya Tuhan itu Allah, Yahweh, YHWH. Sementara Yesus hanyalah seorang utusan dan dia hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Itu pandangan Arius. Karena menurut Arius ini juga sejalan juga dengan perjanjian lama dalam Taurat gitu. Bisa dilihat di 2 Samuel 7 ya. Itu ayat 22 tertulis, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 39, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan pasal 4 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah, yang ada di langit di atas dan di bumi bawah, tidak ada yang lain. Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sejalan saudara dengan dengan konsep yang diusung oleh Arius ini, yang dia sandarkan kepada perjanjian baru tadi, ayat-ayat perjanjian baru, ayat-ayat Injil, dan ketika disandarkan kepada kitab Taurat perjanjian lama, dan itu sama, konsepnya sama. Maka berdasarkan itulah Arius memandang bahwasanya Allah lah yang disebut sebagai Tuhan dan Dia satu-satunya zat yang harus disembah. Yesus dalam hal ini adalah posisinya sebagai utusan menurut Arius. Nah, itu pendapat Arius yang diusung oleh Arius di dalam Konsili Nisea itu. Ya. Nah, sedangkan pendapat yang berseberangan dengan Arius, pendapat Anastasius dari Alexandria atau Alexander, ya, dia berpendapat bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Bapa, dan Bapa itu adalah anak. Anak adalah Bapa, Bapa adalah anak, dan dia menyatu adanya. Dia menjadi satu. Ya.
Dan dia tidak terpisah. Dia Tuhan 100% dan dia manusia 100%. Dia Bapa 100%, dia anak 100%. Itu yang diusung oleh Athanasius. Ditambah lagi, menurut Athanasius, Bapa dan anak itu diilhami, atau karena memang anak di dalam dirinya memiliki Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah, ya. Ini berdasarkan apa? Salah satu, ada banyak juga yang ayat yang dipakai di dalam memperkuat pendapat Athanasius ini dari Alexandria. Dasar pemikirannya adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Walaupun ini ayat ini begitu sulit untuk diperdebatkan, sulit untuk dilogikakan, dan sulit untuk dicerna. Ini salah satu doktrin yang begitu dipaksakan dalam iman Kristen. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30 ada pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi sehingga ini yang melahirkan pergilah ke semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan atas nama Anak dan Bapa dan Roh Kudus, begitu ya, Putra dan Bapa dan Roh Kudus. Itu yang melahirkannya itu, sehingga dikatakan adanya konsep Tritunggal begitu. Pertempuran pendapat ataupun perbedaan pendapat antara Arius dan Athanasius ini begitu marak dan begitu sengit, begitu ya. Cuman masalahnya, saudara, sebenarnya konsep Arius itu benar, yang menyatakan bahwasanya Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Ya. Bapa tidak sama seperti anak atau seperti Yesus. Ya. Antara Bapa dan anak adalah dua pribadi yang berbeda, berdasarkan fakta-fakta ayat yang mendukung dari pendapat itu. Cuma masalahnya, yang mendukung Arius ini sangat sedikit, bahkan dia sendirian, begitu ya. Bahkan dia sendiri, tidak ada uskup-uskup lain yang sependapat dengan dia. Karena uskup yang lain terpengaruh dan terbawa arus oleh pendapat Athanasius. Ditambah lagi pendapat Athanasius ini didukung oleh Kaisar Romawi waktu itu, yakni Kaisar Konstantin. Jadi didukung oleh Kaisar Konstantin. Jadi kekuatan seorang kaisar itu lebih mendominasi dalam mendukung pendapat dari Athanasius. Sehingga pada saat itu dikukuhkanlah konsep Tritunggal, konsep Trinitas itu yang mengusung bahwasanya Yesus, Allah atau Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Nah, itu konsep Tritunggal yang dicetuskan di dalam atau melalui Konsili Nisea sekitar tahun 325 Masehi. Sehingga itulah awal penanaman konsep Tritunggal itu mulai tertanam dalam iman Kristen. Ya. Jadi konsep Tritunggal itu tercipta melalui konsili, melalui muktamar, melalui sidang, melalui seminar, gitulah bahasanya. Di kalangan uskup gereja pada tahun 325 Masehi itu. Sementara Yesus sendiri yang waktu itu dipertuhankan, dia tidak tahu kalau dirinya ternyata dipertuhankan oleh pengikut mereka yang sudah tumbuh sekitar 3 abad kemudian, ya, karena Yesus sudah lama sekali meninggal. Yesus itu meninggal sekitar tahun 30-an, ya, 33-an, usia 33-an. Nah, sementara konsep Tritunggal itu baru muncul sekitar 325 Masehi. Konsep inilah yang diperkuat dalam 2 konsili berikutnya. Seperti yang saya katakan tadi. Pertama, Konsili Efesus sekitar tahun 431 Masehi, ya. Melalui Konsili Efesus ini dinyatakan bahwasanya
Yesus itu Tuhan 100% dan manusia 100%. Kemudian di konsili berikutnya lagi, konsili Calderon, tahun 451 Masehi, diperkuat lagi. Dinyatakan dengan tegas bahwasanya Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Maka sejak itulah berkembang, saudara, petaka doktrin Trinitas itu merebak dan menyebar, memberikan warna begitu ya, memberikan warna terhadap keyakinan atau konsep ketuhanan yang disebut dengan konsep teologis pada iman Kristen. Ya, inilah sejarah di mana konsep keyakinan Trinitas atau Tritunggal itu muncul. Ini sejarah singkatnya, saudara, melalui konsili Nisia. Ya, semoga ini bermanfaat, menambah wawasan kita tentang fakta sejarah yang menunjukkan tentang kapan sih munculnya konsep Tritunggal itu yang ditanamkan oleh iman saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Demikian, saudara, semoga ini bermanfaat. Tambahan sedikit, yang konsep Tritunggal itu, seperti yang saya katakan tadi, muncul dengan istilah Trinitas, maka iman atau konsep ketuhanannya adalah disebut, kalau di zaman sekarang, itu Trinitarian. Ya, itu kaum Trinitarian yang mengakui konsep Tritunggal. Namun sebelahnya lagi, Kristen itu terpecah menjadi Unitarian. Ini yang mengakui tentang keesaan Allah, gitu ya. Makanya ada konsep aliran Yahwi atau YHWH itu. Itu di sana dia tidak mengakui, tidak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Dia tetap mengimani Yesus itu seorang nabi, namun yang menjadi menjadi Tuhan dalam hal ini adalah tetap Bapa atau Allah, atau yang dia sebut dengan istilah YHWH atau saksi Yehova. Nah, itu ya. Sehingga melahirkan istilah sekte saksi Yehova, YHWH. Demikian, saudara, ini sebagai pengembangan sejarah saja, penambah wawasan terhadap sejarah munculnya atau lahirnya konsep teologis Tritunggal ataupun Trinitas. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.